Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kakak, di siang hari ini kita sudah memasuki ya, tidak terasa kakak, sudah memasuki hampir terakhir ya fase-fase kegiatan diseminasi PKG PJOK ya. Tinggal 2 kali lagi kakak kita tatap maya ya. Sampai juga kita pada kegiatan rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru PJOK dengan durasi 1 JP, kemudian mode yang dilaksanakan adalah mode daring. Kakak, untuk berikutnya, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk Kak Margo untuk memimpin kegiatan berdoa hari ini. Silakan Kak Margo. Aduh, first time ini Kak Sekar. Mimpin doa. Biasanya mimpin tahlil. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran Zoom daring pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Saya kembalikan lagi kepada Kak Sekar. Monggo. Ya, terima kasih banyak Kak Margo untuk tugas berdoanya sudah dipimpin dengan baik. Ya. Kakak-kakak semuanya, kebetulan juga hari ini adalah cuacanya siang ya. Sebetulnya waktunya kita istirahat ya, Bubu. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, baik kakak-kakak, silakan tenangkan hati, tenangkan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur ya, kemudian rasa ingin tahu serta kebajikan untuk kita semua. Sudah berfokus semuanya kakak-kakak? Lagune di setel. Setel apa? Kandas. Gala. Oke, baik. Seperti biasanya, kesepakatan kita pada setiap tatap maya adalah kakak-kakak dimohon untuk menyalakan kamera on cam, nggih. Kemudian dimohon untuk mematikan mikrofon pada sesi menerangkan ya. Kemudian hadir seutuhnya, dan berikutnya ada dimohon kakak-kakak semua untuk menghargai waktu bersama ketika kita bersepakat untuk gimmick jam 1. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir tepat waktu. Kemudian maksimalkan fitur chat, ya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian apabila ada gangguan teknis, tiba-tiba kakak-kakak semua ya ada gangguan terpental ya, jangan khawatir, jangan panik. Silakan masuk kembali ke room. Kakak-kakak, selama 1 jam ke depan, tujuan kita sesi kita hari ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita yang pertama pendahuluan ya akan dilakukan selama 5 menit, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, serta komitmen belajar. Kemudian yang kedua 10 menit ya adalah refleksi awal. Kemudian berikutnya penyampaian RTL seperti pengantar tugas, kemudian tugas RTL-nya apa saja, penilaiannya apa saja, lini masanya selama 20 menit. Ya. Kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab tentang RTL selama 7 menit, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup selama 3 menit. Ya, baik. Kakak-kakak yang berada di ruang tatap maya, kira-kira ya dari level 1 sampai dengan level 10 persiapan belajarnya ini kakak-kakak sudah berada di level mana ya kira-kira? Boleh, silakan menuliskan di kolom chat. Kak Wahyu sudah berada di level berapa kira-kira sebelum kita memasuki tahap RTL ya. Bersiap-siap maksudnya, bersiap-siap memasuki rencana tindak lanjut dalam komunitas belajar, membuat program ya.
Silakan kira-kira sudah masuk di level berapa sih kesiapan belajarnya dari jenengan, apakah sudah menyelesaikan tugas di LMS kemarin yang ditargetkan due date tanggal 8 kemarin, apakah sudah selesai ya? Itu kalau sudah selesai semua dan bahkan ada satu peserta yang sudah menyelesaikan RTL-nya yang seharusnya due date-nya itu masih tanggal 16 ternyata sudah upload. Wah, berarti ini sudah masuk ke level 10 ini. Nah, silakan kakak-kakak menuliskan persiapan belajarnya sudah memasuki level berapa nih? Monggo kakak-kakak yang belum menuliskan ya. Nah, ini chatnya masih kosong ini kakak-kakak. Silakan menuliskan persiapan belajarnya sudah masuk di level berapa. Ada. Wah, ini selamat bergabung Kak Yuda. Ya, kakak-kakak yang baru saja bergabung, silakan menuliskan komentar di dalam kolom chatnya sudah memasuki level berapa kesiapan belajarnya. Apakah di level 1, 2, 3, sampai dengan 10, kalau sampai di 10, wah, level 5, ini Kak Sutris, ya, Kak Sutris, saya boleh minta tolong Kak Sutris open mic. Kenapa kok level 5 Kak Sutris? Oke, baik, terima kasih. Saya merasa level 5 untuk kesiapan belajar hari ini karena mungkin kondisi agak capek dan ngantuk karena siang hari. Di samping itu di hari di akhir pekan sehingga fokus ke liburan untuk besok. Terima kasih. Kak Wahyu Margo, sampai senyum-senyum tambah semangat aku. Luar biasa. Waduh, saya kalau Kak Sutris kesiapan belajar masih level 5. Saya kira level 9 atau 10 gitu Kak Sutris. Tidak Kak, karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Asik. Asyik. Monggo Kak Marco. Marco atau kakak-kakak yang lainnya silakan menuliskan di kolom chat. Wah, ini masih satu orang saja yang sudah siap menuliskan 5. Apakah kakak yang lainnya belum siap? Jangan sampai menuliskan angka 1 ya kakak-kakak. Terima kasih. Ada lagi kakak yang menuliskan di kolom chat. Wah, Kak Rifan, ini saya kok tumben sekali melihat jenengan on cam ini. Minta tolong Kak Rifan untuk mengutarakan kesiapan level belajarnya di sesi tatap maya sekarang hari ini. Masih di mute Kak Rifan. Kriterianya itu enggak lulus kabeh. Kriterianya enggak ada dah ini. Kriterianya ada Kak. Jadi kalau jenengan sangat siap itu berarti kemarin tugas-tugas dudet ya, terutama apa itu kemarin unggah tugas itu loh Kak, yang tujuan pembelajaran PJBL. Nah itu setidaknya kakak sudah mengunggah, berarti kesiapannya setidaknya ya di level berapa ya? 5, 6 seperti itu Kak. Wah, iki. Ya Oke, baik. Kakak, kita lanjutkan kalau begitu ya. Harapan kami semoga kakak-kakak berada di level yang maksimal ya. Tentunya silakan tugas-tugas yang belum terselesaikan silakan diselesaikan. Gitu nggih kakak. Wah, Kak Rifan menjawab 4. Nggih, terima kasih Kak Rifan. Level 4. Berarti perlu ditingkatkan nggih kakak. Baik, kakak-kakak, tujuan kita di sesi hari ini adalah ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar.
Kakak-kakak kita coba mengingat kembali nggih pembelajaran berbasis proyek yang sudah kita diskusikan ya di sesi tatap maya kemarin. Bagaimana sih menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nggih, monggo tanggapannya kakak-kakak. Silakan raise hand. Menurut jenengan semua apabila pembelajaran berbasis proyek kemarin itu kolaborasikan. Nggih, Kak Margo. Ya, terima kasih Kak Sekar. Pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam KBS, dalam sekolah. Ini saya sangat setuju sekali Kak Sekar. Karena untuk menciptakan suatu kegiatan yang baik itu perlu bantuan dan dukung dari rekan sejawat. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan adanya kita berkomunikasi, bertukar pikiran satu sama lain untuk membuat suatu kegiatan, insya Allah itu lebih baik karena itu dimusyawarahkan secara bersama dan dari sudut pandang setiap rekan sejawat tersebut. Gitu. Dan memang harus ada berkolaborasi karena ini nanti kita berdiskusi mengambil profil pelajar Pancasilanya seperti apa dari sudut pandang dari inovatifnya, dari keberagamannya atau memilih tema seperti apa. Nah, dari situ nanti akan kita bagi membuat suatu kepanitiaan. Nah, di mana kegiatan tersebut kan nggak mungkin kita lakukan sendirian, yang pasti butuh bantuan dari teman sejawat untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Maka dari itu, dalam kegiatan ini memang perlu adanya kolaborasi dengan rekan kerja, lintas mapel, seperti itu Kak Sekar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti Kak Margo setuju ya Kak ya? Setuju. Iya, kayak kurang ikhlas gitu. Setuju. Setuju Kak Sekar, setuju. Setuju. Setuju, setuju, setuju. Setuju ya. Kak? Ngeri. Oke. Cairannya pun habis, Kak Margo. Mumpun wonten niki Cleo. Iya. Oke. Monggo yang sudah terkadung open mic itu Kak Hadi. Kak Hadi monggo tanggapannya tentang pembelajaran berbasis proyek ya. Itu dilakukan kolaborasi. Kira-kira mungkin atau tidak ya? Kalau di sekolahnya Kak Hadi itu melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat. Oh, misalkan dengan saya tidak setuju Bu, karena saya sendirian kebetulan. Nah, misalkan seperti itu, ngomong-ngomong. Nggih, Kakak refleks aja nggih. Kalau menurut saya sangatlah setuju karena itu referensi mungkin ada ide-ide baru dari rekan sejawat seperti itu. Karena saya pun juga sering melakukan seperti itu. Contohnya uji coba antar sekolah satu dengan sekolah sebelah. Pasti nanti ada ada gagasan-gagasan baru lah, terobosan-terobosan baru untuk anak didik kita. Seperti itu aja Kak Sekar. Ya, pertanyaan lanjut Kak Hadi. Kak Hadi, pertanyaan lanjut itu nguli. kalau bagaimana dengan kolaborasi dengan teman lainnya yang bukan seprofesi guru PJOK? Apakah masih mungkin untuk dilakukan kolaborasi seperti itu Kak? Mungkin saja. Satu sisi juga mungkin dari pihak mereka merasa sedikit terganggu atau karena karena dengan kegiatan kita. Mungkin seperti itu Kak. Karena yang saya alami selama ini kalau saya uji coba atau sparring sama sekolah lain itu guru-guru yang lain itu seakan-akan ada yang nyaman, ada yang tidak. Mungkin dengan kegiatan kita itu Kak. Cuma kebanyakan banyak yang setuju, banyak yang istilahnya suka lah dengan program-program kita seperti itu. Iya. Sehingga bagaimana Kak untuk kolaborasinya
Seperti apa untuk pelibatan rekan sejawat atau berbeda lintas apa mata Untuk mengondisikan anak-anak juga, terus mengatur supporter seperti itu, Kak. Ultras lah. Intinya terlibat lah, meskipun sebentar, rekan sejawat itu terlibat. Nggih. Oke, gitu Kak Margo nggih ya. Ngoten Kak Sekar, siap. 86. Oke, kapan-kapan Kak Margo datang ke Mojoronto 2. Siap. Pakai Senam. sugane wonten nggih. Oh, siap, kopi. Senam lagi. Oke. Ngundupo. Kak Rifan. Baik. Kalau kolaborasi mungkin cocok untuk SMP itu Kak. Soalnya kan ada program P5, jadi semua mapel itu bekerja sama. Ya misalnya contoh bangun jiwa raganya itu kan semua kan kayak terlibat itu. Guru olahraga. Di samping itu juga kan kayak guru agama juga terlibat juga. Sepakat. Iya. Berarti menurut Kak Arifan apa ya? Untuk SD, untuk sekolah SD masih belum bisa memungkinkan. Apakah seperti itu, Kak Arifan? Maksudnya? Mungkin masih kurang maksimal, Kak. Bukan nggak bisa, cuma kurang maksimal gitu aja. Kurang maksimal. Ini tolong yang dari guru-guru SD nih, guru PJU SD. Ini katanya Kak Arifan kalau kegiatan kolaborasi ini lebih maksimalnya lagi kalau di jenjang SMP, SMA seperti itu. Mau nggak diberi tanggapan lain yang dari rekan-rekan SD? Ya, monggo Kak Tri. Arifan, semuanya. Untuk masalah aku mau mulai turu kono lho. Ono omah iki wis. Nggih, untuk masalah kolaborasi yang di sama Kak Rifan tadi. Kalau kameranya ditutupkan itu. Iya. Kalau menurut saya itu kurang setuju. Harus setuju, Pak. Ya perbedaannya itu di mana? Kalau gak maksimal itu mana gini. Biasanya kalau masalah ini itu yang mempunyai ide itu bukan guru kelas, insya Allah gitu. Kalau saya di SDN Wangkal itu yang mempunyai ide seperti kita itu, ayo hari Jumat kita pakai sepeda santai, dilibatkan kelas 3 sampai kelas 6, itu yang mempunyai ide itu biasanya guru PJOK. Itu. Kalau Pak Rifan tadi itu berbicara masalah itu kurang maksimal, saya tidak setuju. Ya. Karena Pak, sebelum kita melakukan P5 tadi, insya Allah itu untuk guru PJOK, terutama saya kan di saat senggang kan ngumpul di ruang kantor, kita berbicara, lah kita munculkan ide tersebut. Ya antusiasnya kan disambut dengan kepala sekolah, dengan stakeholder yang ada di SDN tersebut. Bahkan sampai tukang kebun, barangkali ada trouble sepedanya anaknya, dia itu yang menangani gitu. Saya kira itu bukan SMP dok, bahkan SD juga bisa. Gitu. Terima kasih Kak Sekar. Oke, terima kasih Kak Tri. Iya, betul sekali ya. Jadi SD pun juga bisa ya Kak ya pelibatan. Kemarin juga saya sudah membuktikan ya bisa-bisa saja Kak. Jadi guru kelas ya, apa kata kita sajalah sebagai koordinatornya ya. Kalau kita mensosialisasikan program itu kepada sasarannya ya, kita mau tunjuk ke siapa, misalkan ke guru TIK atau guru agama untuk kita minta bantuan ya bisa saja gitu ya Kak ya. Tinggal bagaimana kita koordinasi. Karena apa? Insya Allah itu untuk di SD guru-gurunya itu isinya kan sedikit. Cuma guru berapa sih? Cuma guru 10. Kita libatkan untuk hal demikian. Dia itu seakan-akan itu mendorong, mensupport. Oke, ayo siap, meneh. Ya wis aku bagian konsumsi. Wah, gitu. Iya. Kendaraan bensin. Iya, kendaraan bensin katanya Kak Triwan tadi. Itu gitu Kak Sekar. Itu pernah
Bukan pernah Kak Sekar, itu sering saya coba kita jalan pakai sepeda sepeda santai gitu contohnya gitu. Dia antusias, oh Pak saya ada di pertigaan sana, Pak saya ada nah, itu kan menandakan dia kan antusias ya. Kolaborasi ya Kak ya. Ya, kolaborasinya kan gitu. Oke, terima kasih Kak Sekar. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi Kak Rifan beberapa sanggahan ya dari rekan-rekan dari guru SD. Wah, ternyata bisa juga ya kegiatan kolaborasi ini kita lakukan bersama-sama. Tidak menutup kemungkinan juga guru SD juga bisa melakukan ya. Tergantung kita memposisikan dan mendelegasikan tugas-tugasnya saja. Baik. Untuk slide berikutnya. Oke, siap. Ya. Untuk slide berikutnya kita lanjutkan bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman kakak-kakak semua terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik ini? Monggo kakak saling sharing apabila pernah gitu ya memberikan kepada peserta didik ya, baik itu yang sifatnya PJBL seperti yang kemarin, pemberian proyek ya, tugas proyek kepada siswa, kemudian sudah memberikan dampak pembelajaran. Silakan kakak untuk raise hand sedikit sharing gitu kepada rekan-rekan semua yang ada di tatap maya. Margo lagi. Nih, silakan Kak Margo. Iya. Saya masuk nggih. Monggo. Iya. Bagaimana pelibat komunitas belajar atau rekan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di sini tuh di sekolah kita ini ya, Kak. Wah, nggak sengaja keluar ini. Oke. Monggo selanjutnya kakak Kak Sutris. Monitor. Kak Tiar. Monggo kakak yang lainnya lah. Ini Kak Margo muncul lagi. Ya, silakan. Masih di mute itu? Iya. Masuk nggih. Iya. Iya, Kak Sekar. Untuk pelibatan KBS di sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar. Ini kita biasanya itu ada yang namanya pengimbasan. Jadi di pertemuan keberapa nanti ada salah satu guru itu mempresentasikan hasil karyanya. Semisal saya nih di awal pembelajaran ada yang namanya disiplin positif. Nah, di disiplin positif itu nanti ketika saya terapkan ke awal-awal pembelajaran nanti akan berdampak yang signifikan terhadap pertemuan selanjutnya. Contoh datang tepat waktu, kelas bersih rapi, kemudian memakai seragam olahraga, lalu tidak ada perizinan sebelum saya datang. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah membentuk disiplin positif atau kontrak belajar di awal, nah kegiatan pertemuan pertama di semester pertama hingga pertemuan terakhir di semester tersebut, anak-anak selalu mengingat kemudian melakukan apa yang kontrak belajar apa yang sudah kita kerjakan. Itu salah satu contohnya. Keduanya pengimbasan mengenai model pembelajaran. Ini ada yang namanya model pembelajaran Jigsaw. Ini teman saya. Nah, hasil PTK-nya selama 3-4 pertemuan itu bukan mapel PJOK nggih Kak Zakar, mapel yang lain. Jadi memberikan hasil model pembelajaran Jigsaw terhadap apa yang dilakukan ternyata sukses. Nah, itu baru dipresentasikan ketika kita ada pertemuan MGMPS semua mapel. Kayak gitu. Dan bukan hanya mengenai model pembelajaran, tapi juga mengenai media pembelajaran
media pembelajaran inovatif guru. Ini ada nih teman saya ini menggunakan baling-baling kayak apa itu? Kayak baling-baling puter-puter itu loh Kak Sekar. Kincir. Kemudian ya ada yang pakai kincir angin, ada yang pakai ular tangga, ada yang pakai panahan apa? Buat lingkaran nanti ada titik tengah, ada nomor-nomornya. Nah, pakai itu banyak seperti itu. Jadi inovasi ke media pembelajaran gitu ya. Ya inovasi ke media pembelajaran, kemudian model pembelajaran, pokoknya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti itu Kak Sekar. Jadi kita ada tambahan, jadi ketika kita melakukan proyek apa itu PTK dengan model pembelajaran TGT atau project atau yang lain nanti dampaknya seperti apa nanti dijelaskan oleh guru tersebut ketika ada pertemuan MG-MPS. Seperti itu. Baik. Sudah berjalan ini ya secara kontinu gitu ya Kak Marco ya kalau di lembaganya jenengan ya. Ya, continue. Nah, di sini tuh ada lomba. Ketika ada hari guru itu ada lomba model dan media pembelajaran antar guru. Ya, Lombanya. setelah ini berarti November akhir hari guru. Insya Allah gitu. Nah, sudah siap-siap ini Kak Marco juga ya. Aduh, kemarin lolos di itu aja Kak Sekar. Nggak sampai 5 besar. Tingkat Berat, yayasan berat. ya Kak ya. Ya, berat. Apalagi lawan guru-guru IPA. Bahasa Indonesia. Semangat guru PJUK. Saingannya guru IPA ya. IPA, Iya. bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Iya. Jadi mungkin kalau yang dijabarkan Kak Margo tadi secara apa ya sendiri-sendiri secara individual. Nah, mungkin untuk ke depan mungkin Kak Margo bisa mengawali ya. Jadi guru-guru mapel tadi jenengan bisa rangkul ya untuk membuat sebuah proyek dalam skala apa ya tingkat sekolah bukan kita berbicara bukan tingkat mapel ya tapi lebih ke bagaimana nanti kita sebagai guru PJUK karena kita sudah memiliki ilmu dan bekal di kegiatan PKG ini ya, jangan bisa memperkuat ya guru-guru tadi ya, menjadikan sebuah komunitas untuk membuat proyek yang apa ya tingkat sekolah mungkin seperti itu ya, lebih melibatkan seperti itu. Kalau yang itu tiap tahun 3 kali tuh Kak Sekar. Dan berjalan mulai adanya P5 ini. Sudah berjalan dari kegiatan apa itu di dalam sekolah hingga outing. Gitu ya. Iya. Jadi ya itu tadi mungkin yang bisa diceritakan kegiatan yang sudah berjalan tadi ya Kak ya. Seperti apa pelibatannya, misalkan nanti Kak Margo bagian apa, kemudian guru. Oh ya. Iya seperti itu Kak. Oh iya, kalau untuk kegiatan secara bersama-sama proyek P5 itu memang kita lakukan setahun 3 kali Kak Sekar. Nah untuk keterlibatannya, jadi misal saya nih ngajar kelas 9. Nah di kelas 9 kemarin itu ada kegiatan dengan tema bangunlah jiwa raga. Nah itu nanti dari setiap mapel itu ada jobnya sendiri-sendiri. Di mana nanti ada fasilitator dari setiap kelas. Kemudian keduanya itu jadi kepanitiaan nanti pastikan jangan tahu ada ketua, sekretaris, bendahara, perlengkapan sampai seksi-seksi yang lain. Nah nanti kita itu di situ mendelegasikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Iya. Iya, jadi lebih ke P5 gitu ya Kak ya. Kegiatan sudah berjalan Kak ya. Sudah berjalan lebih ke P5-nya. Iya. Baik.
Untuk SEM itu biasanya itu adanya di kelas meeting Kak Sekar, SEM-nya itu. Ya, Nah kalau SEM bisa biasanya begitu. kita itu setahun sekali, yaitu setelah ujian semester ganjil, itu kita melakukan kegiatan SEM, di mana SEM tersebut itu ada lomba-lomba. Nah untuk ketuanya memang dari guru PJOK sendiri. Ya untuk yang kita sesuaikan dengan kemampuan dan apa itu kekuatan, aset kekuatan yang berada di lingkungan kita. Untuk yang perempuan biasanya itu kita sesuaikan dengan lomba yang biasanya digemari oleh mereka. Contoh lomba kasti, kemudian kubak sodor, benteng-bentengan, Khusus kemudian cewek apa itu. itu khusus cewek, kemudian apa itu jalan yang bersama-sama, kelompok itu loh. Ekstrem. Ya itu. Kemudian yang laki-laki biasanya itu ke olahraganya. Ada futsal, ada basket, voli. Nah, yang digemari oleh mereka seperti itu. Dan untuk Iya, kepanitiaan pasti kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Untuk PJ utamanya itu memang dari guru PJOK biasanya. Untuk kepanitiaan yang lain dari si perlengkapan acara, kemudian menyiapkan apa itu pesertanya itu dari guru-guru yang lain. Gitu. iya, baik, luar biasa. Terima kasih Kak Margo sudah berbagi cerita tentang aktivitas ya kegiatan pelibatan komunitas rekan sejawat ya, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Sudah berjalan cukup maksimal ya. Tinggal mungkin Kak Margo atau kakak-kakak yang lainnya ke depan ini diharapkan di RTL kita itu kakak-kakak ini untuk membuat sebuah program ya yang mungkin belum pernah, boleh belum pernah atau yang sudah pernah tapi jenengan kembangkan lagi yang lebih bagus lagi lah istilahnya. Seperti itu ya di tahap RTL kita kali ini. Seperti itu. Kemudian bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, ini kegiatan voice choice itu jadi bagaimana RTL kita ya rancangan kita terhadap proyek kita itu semuanya itu dari anak-anak Kakak, berasal bersuara dari anak-anak. Jadi anak-anak pengennya apa gitu ya. Kemudian choice itu pilihan. Jadi jenengan di sini memberikan beberapa pilihan yang kemudian dipilih juga oleh anak-anak. Ownership itu kepemilikan ya. Jadi bagaimana kakak-kakak menciptakan proyek ini itu agar siswa itu merasa oh ini juga bagian dari program kita semua gitu loh, gitu ya. Jadi misalkan Kak Margo tadi membuat kegiatan apa kemarin itu Kak rencananya itu senam ya, senam gitu ya. Nah, bagaimana senam itu nanti siswa itu merasa bahwa kegiatan itu adalah miliknya gitu loh. Jadi misalkan anak-anak itu diminta merancang ya secara kreativitas mereka tentang senam yang baik, yang mudah, yang indah ya menurut mereka. Itu kakak-kakak yang perlu untuk dipikirkan bersama. Gitu, okay. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, apa yang sudah kita rancang kemarin, kakak-kakak, ini yang sudah kita presentasikan kemarin, itu jenengan lihat-lihat kembali, apakah sudah melibatkan suara mereka, apakah program itu nantinya bisa menjadi apa ya, peserta didik itu bisa merasakan bahwa program jenengan itu adalah juga program dia gitu loh. Ya, sehingga perlu dikaji ulang lagi ya untuk memantapkan rencana tindak lanjut yang kakak-kakak akan buat
nantinya. Baik. Berikutnya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kemudian keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, berikutnya kakak-kakak adalah penyampaian RTL ya. Ada beberapa peserta dari kakak-kakak nih itu sudah mengupload tugas rencana tindak lanjutnya ya. Namun apabila ada kakak-kakak yang masih belum paham RTL-nya itu seperti apa ya, ini akan kami jelaskan. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, adapun kakak-kakak RTL yang akan jenengan rancang ya, itu meliputi satu, ada tujuan program ya. Tujuan programnya sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Kemudian yang ketiga, keterlibatan komunitas. Dan yang keempat adalah rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi satu, bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. 2. Notulen atau catatan diskusi komunitas belajar di sekolah terkait RTL PJOK. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, serta dokumen lainnya yang relevan. Nah, itu kakak. Rencana tindak lanjut. Ini disampaikan oleh Subkan Ratnakar kakak. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Baik. Rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian ini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, jadi kakak-kakak nantinya kakak-kakak diminta RTL ya membuat PowerPoint sebanyak maksimal adalah 9 slide. 9 slide itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah judul program. Kemudian latar belakang. Yang ketiga, tujuan program. 4, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 8, kemungkinan tantangan. Nah, ini kakak-kakak untuk keterangannya bisa dibaca ya. RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya ibu bapak diminta untuk mempresentasikan hal tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini
ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kakak-kakak semua ya, tugas RTL ini nanti akan jenengan lakukan, akan jenengan siapkan selama 1 minggu ke depan ya. Selama 1 minggu ke depan, yang pertama kali jenengan lakukan adalah membuat PPT terlebih dahulu. Ya. PPT-nya atau PowerPoint-nya terdiri dari 9 slide maksimal ya. Slide yang pertama, halaman yang pertama itu adalah judul program atau kegiatan, dan seterusnya. Kemudian setelah membuat PowerPoint-nya ya sudah siap ya. Nah, ini jenengan presentasikan, jenengan videokan di hadapan Bapak Ibu guru lainnya di kantor ya, di kantor. Saya dulu seperti itu Kak ya. Jadi jenengan videokan dari proses pembukaan ya, salam, kemudian jenengan presentasikan RTL-nya tadi sebanyak 9 slide tadi. Kemudian jangan lupa ada juga mungkin minta bantuan rekan yang lainnya untuk memotret ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, jenengan tutup, jenengan stop video rekamannya, kemudian tutup foto bersama dengan rekan-rekan dengan latar belakang foto slide kita ya, slide judul program kita. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian jangan lupa juga menyiapkan tanda tangan serta bahan notulen ya, notulen yang sudah berjalan. Nah, setelah jenengan presentasi ya, itu juga sebelum jenengan stop videonya ya, jadi setelah 9 slide tadi dipresentasikan kepada Bapak Ibu guru lainnya, itu jangan lupa buka forum pertanyaan, boleh ya, forum pertanyaan atau terakhirnya nanti bahan refleksi ya, itu juga jenengan sampaikan di video rekaman tadi. Seperti itu kakak-kakak. Durasi presentasi berapa menit itu Kak? Apa tergantung itu? Iya, kan kalau cuma 9 slide itu paling tidak 15 menitan gitu. Nggak lama kok itu kira-kiranya. Berarti tidak ada minimalnya ya Kak Sekar ya? Tidak ada Kak. Coba kita lanjutkan saja slide-nya ya. Bentar. Ini judul program ini untuk penjelasannya, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat. Oh, ini nanti saya share saja ya Kak ya untuk penjelasannya. Nggih Kak, di-share Kak. Iya. Kak Margo ada contohnya Kak Sekar. Oh, ada Kak. Kak Sekar yang 9 slide tadi tolong ya juga di-share sekalian yang 9 slide tadi. Langge pun diomong wonten Kak Tri. Slide-nya Kak Sekar. Enggak foto Kak. Watu Kak Margo. Lalu gitu aneh. Itu Kakak sudah saya share untuk ini. Pernyataan tentang kapasitas. Oh iya ya. Tantangan. Pokoknya tentang ini ya. Aspek penilaian. 6 hari kakak ya. 6 hari dari sekarang sepertinya. Pokoknya terakhir upload itu tanggal berapa sih itu? Ada yang nyimak enggak ya di ini? Oh 16, tanggal 16 terakhir unggahnya. Unggah tugas RTL-nya tanggal 16. 16 November terakhir. Desember. Januari. 16 Januari. Sang ini mek 3 bulan Rek. Ini Kak Sutris monitor ini jenengan sudah terlanjur upload, nanti diupload ulang ya karena ada beberapa poin yang seharusnya jenengan tuliskan. Ini kan masih ini ya. Belum ada notulen. Ya, notulennya belum ada. Contohnya ini, Kak Sutris itu ya, Kak Margo.
Guru penggerak. Saya kasih contohnya ya, ini kakak ya. Share di grup WA, Kak. Gak apa-apa, sekalian sekarang saja, Kak. Itu fotonya siapa, Kak? Nggak tahu, Kak. Bisa dulu, Kak. Jadi yang pertama adalah judul ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah Minta akses itu, Kak. Kak Sekar. dalam. Minta akses. Oh iya, Kak. Sebentar, Kak. Oh iya, betul. Linknya ada Kak Sekar, linknya? Ampun. Linknya, oh ada, Kak. Nggak ada. Link mana? Link yang mana? Link yang dokumen. Yang barusan? Iya. Yang presentasi? Bukan. RTL, contoh. Yang PPT. Oh, yang ini ya, yang punya saya ini ya? Ya. Oh iya. Link apa, Kak? Jangan mau link apa? Apa langsung saya ini kan Langsung saja di grup WA, gak apa-apa. PDF. Oke, nonton Kak Marco lebih jelas. Bentar, Kak ya. Ini. Telepon ke wabe, Kak. Nah, ini jangan lupa ya, lampiran, foto diskusi, kemudian daftar hadir. Ini saya bikin daftar hadir, Kak. Kemudian Notulen. ya, notulen. Iya. Tanya jawab. Sudah sih, terima kasih. Oh, gitu. Siap. Sudah di-share di grup WA itu Kak Marco ya? Yang mana? Sebenarnya belum ini. Oh, belum semua. Yang mana, Kak? Yang mana yang minta di Ya, yang saat ini Kak sekarang. Nah, itu foto diskusi itu. Oh iya. Tak buatkan salinan dulu. Ya. Mulai Kak Marco. Mau nanti kalau Pak. Meluncur. On cam, ayo on cam. Oke, siap, meluncur. On cam Kak Tri, ayo semua. Belum. Ya Allah, sih. Kak Muklis langsung on cam. Nah, gitu udah ya, Kak. Saya lanjutkan sebentar ya, Kak. Teko. Iya, on cam, bangun semua. Habis ini selesai. Ngur, berengur. Kak Muklis. Ini Kakak dilihat sebentar ya, penyusunan rencana tindak lanjut ini maksudnya jenengan diminta bikin PPT-nya ya. Kemudian di tahap yang kedua menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi terkait RTL PJUK yang berpusat pada peserta didik. Jadi itu ya Kakak. Nanti videonya jenengan unggah di YouTube atau Drive seperti yang kemarin dulu Kak. Nanti linknya jenengan masukkan di komentar. Kemudian untuk dokumen PDF RTL-nya jenengan masukkan di seperti biasanya itu unggah dokumen itu, ya. Ya, kemudian berikutnya adalah penilaian RTL. Yang keempat RTL. Diskusi dan tanya jawab. Oke, baik. Sebentar sebelum kita akhiri sesi hari ini, adakah yang ditanyakan Kakak? Apakah sudah jelas? Jelas. Ini Zoom berikutnya mungkin untuk
apa ya, tanya jawab niki lho, Kak. Maksudnya untuk itu ada nggak Zoom lagi? Apa, Gmeet lagi? Untuk Gimik, mengawal kita menuju RTL itu loh. oh sudah tidak ada lagi. Maksudnya sudah tidak ada lagi. Kan masih ada 2 gimit ya. Oh, nggih Dua nggih nggih. gimmick. Ada Nggih. gimit lagi. Ini sekarang gimit ke-17, gimit ke-18 itu em, apa ya, persiapan bukti karya kalau tidak salah, Kak. Hmm. Ya, jadi sudah tidak menyangkut tidak menyangkut RTL lagi. Jadi RTL ini saya ibaratkan saya lepas gitu ya, monggo silakan dikerjakan selama 6 hari ke depan. Dari membuat PowerPoint, kemudian silakan dikondisikan dengan sekolahnya melalui pembuatan video tadi itu loh, Kak. Ya, video selama sekian, entah itu 10 menit atau 15 menit. Pokoknya jenengan berhasil mempresentasikan 9 slide tadi. Jangan lupa setelah 9 slide berakhir, jenengan buka dulu dengan sesi tanya jawab dari semuanya. Kalau memang yang tanya cuma satu, ya wis mek satu tok ae enggak apa-apa. Kemudian jangan lupa penyampaian Siap, terakhir lah, siap, kata-kata terakhir. Nah, siap. itu saja. Siap-siap Nggak doa. pakai itu, Pak, dan kepala sekolah dan lain-lain. Nah, mungkin itu dibutuhkan di foto atau dokumen, Kak. Jadi kan sebelum jenengan mempresentasikan RTL ini mungkin sebelumnya ada diskusi dulu ya kan. Diskusi dengan kepala sekolah, Bu, saya insya Allah mau ada rencana ini kira-kira bulan Desember mungkin mau melaksanakan kegiatan seperti ini selama 1-2 hari. Nah, kan sepertinya biasanya kan harusnya seperti itu, kita komunikasi terlebih dahulu. Kalau dari sekolah, oh iya hari itu sepertinya kita kegiatannya sudah tidak efektif fakultatif apakah ya biasanya ya. Nah, itu kalau sudah ada bendera hijau dari sekolah, ya berarti kegiatannya sudah bisa dilakukan, tinggal kita mempresentasikan ke rekan-rekan yang lainnya, seperti itu kan, Kak. Jadi ada foto dengan kepala sekolah waktu jenengan berdiskusi, atau juga tambahan lagi foto dengan rekan sama guru PJOK diskusi. Nah, itu kan menunjukkan KBS di sekolah jenengan aktif. Itu. Nggak, maksud saya itu waktu kita pemaparan apa itu loh, pemaparan yang slide kita itu apakah diawali dengan sambutan kepala sekolah atau langsung? Boleh. Iya, saya dulu karena kepala sekolah berhalangan, akhirnya ya nggak pakai, Kak. Kalau ada ya bagus, makin bagus, Kak Muklis. Formal seakan-akan Pak Muklis. Iya, betul. Terima kasih. Kak Sekar, untuk jumlah peserta yang mengikuti seminar RTL kita itu ada batas minimalnya apa tidak, Kak Sekar? Tidak ada, seadanya saja di kantor, nggak apa-apa. Los. Siap, terima kasih. Los, Riz. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Kak. Pokoknya unggah terakhir tanggal 16 ya, 16 November, berarti 7 hari dari sekarang, 1 minggu. Oke. Siap, 86. Oke. Ada lagi Kak Hadi tadi yang kepengen cepet-cepet selesai. Boten. Manut mawon, Pun. Ampun, penjelas nih. Om. Saya lanjutkan lagi kalau gitu, Kak. Alhamdulillah Kakak di akhir sesi kita kali ini, Kakak mampu merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, penutup. Pantun ya, Kak. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, kita dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cie. Oke. Kak Tri. Siap.
Pimpin doa. Tuh kok. Kare. Ya, pimpin doa dulu. Monggo. Ayo Kak Ati, Kak Muklis, ayo Kak Muklis. Ya, ditutup dengan doa dulu ya. Kak Setelah Marco. doa baru kita tutup. Aku sih yang buka iki mau. Ya, Lanjut, gantian. buka nggih nutup. Sampai tutup pisan. Gantian. Oh ngaten nggih. Nggih, kuwi nek ngonten kula tetep riyen. Untuk mengakhiri kegiatan Gemit pada siang ini, marilah kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan pada siang ini berjalan dengan baik. Untuk tugas-tugasnya semoga cepat selesai. Dan semoga kita selalu dimudahkan setiap urusan dan kegiatan kita. Amin. Mengakhiri kegiatan, berdoa dipersilahkan. Doa selesai, saya kembalikan ke Kak Sekar. Monggo Kak Sekar. Terima kasih Kak Margo untuk menutup kembali doa pertamanya kita hari ini. Kakak, yang terakhir kita foto bersama nggih. Karifan, foto Karifan. Kakak yang belum on cam silakan. On cam, ayo on cam. Kak Haris, Kak Reza. Lan, On cam. Ayo closing. Closing. Lapangan jal. On cam dan lapangan jal. 17 Kak. Oke. CR7. Jamnya 321. Terima kasih kakak-kakak. Monggo saged beristirahat melanjutkan aktivitasnya nggih. Saya sampaikan terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riz, ketok awakmu Riz. Pak Rozak ini tumben. Oh, dimatikan dulu. Rekamannya dimatikan dulu Kak Sekar. Gabung ana tugas opo iku Mang Rek gak ero. Iya. Astagfirullahaladzim gak ngerti tugas. Wis ngene japri Kak